Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menjumpai sahabat Rehat di mana saja berada di hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Sahabat Rehat, mari dengan penuh rasa syukur kita puji dan tinggikan Allah kita, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya di kehidupan kita sampai hari ini. Karena itu mari teduhkan hati kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan temui di hari ini, dengan segala berkat Tuhan di dalamnya. Syukur atas kehidupan yang memungkinkan kami untuk terus berkarya dan bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan. Senantiasa firman Tuhan menjadi sentral di kehidupan ini. Bahkan hari ini kami tidak lewatkan tanpa membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah. Bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, layakkan kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian: doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Tema Rehat di hari ini diberi judul Kenali Tuhan dengan Benar. Sahabat Rehat, Rasul Paulus memiliki kesan tersendiri akan iman dan kasih yang tumbuh dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal tersebut membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada orang Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah.
Paulus pun berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui kuat kuasa Roh Kudusnya sampai selama-lamanya. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar, supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang teguh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan dalam pertolongannya. Sahabat rehat, dengan iman yang kokoh akan mendorong umat Allah menjadi saksinya, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kemuliaannya dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa jahat. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan hidup yang benar. Dan pada akhirnya setiap orang Kristen yang menjadi saksinya semakin mempermuliakan Allah. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini, firman kebenaran, supaya kami pun hidup dengan benar. Dengan firman Tuhan kami belajar dan terus belajar, sampai kepada sebuah pengetahuan, pemahaman yang benar, bahwa kami mengenal Allah dengan benar. Bapa di sorga, dengan kekuatan dari Allah di hari ini, kami semua boleh kembali ke dalam kehidupan kami, dalam karya kerja, tugas, dan tanggung jawab kami. Bahwa di sana pun ketika kami berkarya, melayani, bekerja dengan baik, boleh menjadi saksi Kristus. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang tercermin melalui pola kehidupan kami dalam perjumpaan dengan umat Tuhan yang lain. Bapa di sorga, teruslah mengasihi, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh terbatas di hari ini. Begitu banyaknya persoalan dan pergumulan, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang dalam suasana duka. Engkau Allah yang mengenal, Engkau Allah yang sanggup memberikan solusi menurut pemandangan Allah yang terbaik. Bapa di sorga, kuatkan kami semua di hari ini, di mana saja kami berada. Kasih dan pertolongan Allah senantiasa menuntun kami untuk semakin hidup dengan baik dan benar. Lanjutkan kasih-Mu hari ini dan seterusnya. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, dengan mengenal Kristus dengan baik dan benar, kamu pun
dimampukan menjadi saksi Kristus yang benar. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.